Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu, di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Sinamo
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Berembus dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini. Nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah pakai. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir Mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya mesti berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore.
dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembah-Mu. Oh Yesus. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup lu tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik.
Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita, waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja, ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah. Karena kekristenan tanpa hidup yang diubahkan oleh Tuhan, kekristenan kita itu agamawi, bahkan duniawi. Duduk di gereja kelakuannya seperti orang dunia, perkataannya seperti orang dunia. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kelakuan, sikap, tindakan, perbuatan kita, pikiran kita pun mencerminkan orang-orang yang diurapin Tuhan, mencerminkan nilai kerajaan Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Hidup kita baru bisa berbeda dari orang lain. Amin. Murid-murid pun juga mengalami perbedaan ketika mereka sebelum mengalami kepenuhan Roh Kudus dan sesudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, pelayanannya berbeda. Petrus yang ngomong gede, sombong, bahkan nyangkalin Yesus, setelah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Pelayanannya powerful dan dahsyat. Makanya kekristenan tanpa mengalami kepenuhan Roh Kudus, kekristenan kita itu sebenarnya maju dalam medan perang tapi tidak pakai senjata, bawa kaos oblong dan main handphone. Kira-kira menyerahkan diri kepada musuh kita apa enggak? Tidak heran banyak orang Kristen hidupnya babak belur. Tidak heran banyak orang Kristen hidupnya stres, bingung, kacau, panik, melarat, menderita. Apalagi migrain karena mikirin utang terus. Kenapa? Karena nggak ngalami kemenangan setiap hari. Padahal Tuhan janjikan loh, setiap hari kita dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Karena pengalaman dipenuhi Roh Kudus itu adalah pengalaman setiap hari. Bukan sekali ditumpangi tangan pendeta dengan tanda berbahasa lidah, tapi pengalaman setiap hari dipenuhi oleh Tuhan. Kisah Para Rasul pasal pertama, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat, setiap pasalnya tidak heran perjalanannya rasul-rasul dan orang Kristen pada jemaat pertama itu powerful dan dahsyat sekali. Mereka mengalami mujizat, bahkan pandangan matanya pun bisa mengalirkan urapan Tuhan yang powerful dan dahsyat. Hari ini orang melihat kita nek, kenapa? Melihat kelakuannya nyebelin, bencekno kata orang Surabaya. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kacau, ngaku cinta Tuhan. Hidup ngaku dipenuhi Roh Kudus, tetapi mulutnya jahat, pikirannya jahat, kelakuannya busuk,
tidak menjadi berkat, justru malah jadi batu sandungan. Terus ngaku ke gereja, angkat tangan haleluya, nangis seember, tapi kelakuannya tidak berubah. Tapi kita mau belajar jadi orang yang hidupnya berubah, diubahkan dalam hadirat Tuhan. Selamat datang ibu ini. Mungkin baru pertama kali dengar khotbah, saya agak shock. Pendetanya gialak banget. Digialakin aja banyak orang Kristen tidak berubah, apalagi dikhotbahin kalem-kalem. Apalagi khotbah manis terus, lama-lama jemaatnya diabetes rohani. Kasih gula-gula, kasih permen, kasih jamu, lama-lama bawa belur. Tapi kita mau belajar jadi orang yang dipenuhi oleh Tuhan. Orang yang dipenuhi Tuhan, hidupnya pasti berubah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti kelakuannya berubah. Pasti berubah, tidak mungkin tidak berubah. Bapak Ibu bisa bayangkan roh Allah yang terbang melayang-layang ikut dalam penciptaan di Kejadian pasal pertama, yang begitu powerful dan dahsyat itu. Tiba-tiba setelah kita terima Yesus, kita undang Yesus masuk dalam diri kita, kita ngalami kelahiran baru. Di Yeskiel 36 ayat 25-27 dijelaskan, dia berikan hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang baru itu tinggal di dalammu. Kira-kira powerful nggak? Kira-kira kekristenan kita powerful nggak? Kalau hari ini engkau jadi orang Kristen yang memble, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan engkau nggak dipenuhi Roh Kudus, tapi dipenuhi dengan dirimu sendiri. Orang yang nggak dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan dirinya sendiri, itu keras kepala, dablek ngeyelan. Susah ditegur, susah dinasihatin. Jalan karepe dhewe. Nggak bisa dikasih tahu. Terus dipikir dia datang ke gereja, angkat tangan haleluya, dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang ngeyel dan merasa benar sendiri, merasa hidupnya paling ngerti surga, paling masuk surga sendiri, dan paling benar sendiri, biasanya kelakuannya itu buruk dan jelek. Lah kalau sudah begitu, dia berharap didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hatinya busuk, ya jangan pernah berharap didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin berkenan di hadapan Tuhan kalau hatinya busuk dan jelek? Di depan orang kita bisa nipu, kita ini kelihatan kudus suci tak bercacat celah. Bapak Ibu duduk di sini kelihatannya kudus semuanya, yang perempuan kayak Bunda Maria, yang laki-laki kayak Rasul Paulus semuanya. Kelihatannya kan nipu. Tapi asli hidup kita kan di dalam kehidupan hari-hari. Bagaimana kita ngadapin istri ngadapin istri kita yang luar biasa cantik dan mempesona, sedikit banyak pertambahan kata-kata, reaksi kita seperti apa? Bawel artinya. Reaksi kita seperti apa? Ngadepin suami yang dablek gitu loh, nggak mau berubah-berubah, naruh sepatu sembarangan. Ini pasti ngalami yang ibu-ibu, pasti senyum-senyum, agak jorok. Bagaimana respon kita? Kan itu menunjukkan reaksi kita sebenarnya kita ini hidup dipimpin Tuhan apa tidak. Kekristenan yang sejati adalah 24 jam sehari di luar sana loh, bukan di gereja. Di gereja Bapak Ibu terima sesuatu, beri sesuatu sama Tuhan lewat penyembahanmu, lewat nyanyianmu, lewat korbanmu. Dan kau dengar khotbah seperti ini, kau dapat sesuatu. Tapi praktek hidupmu adalah 24 jam sehari di luaran sana loh, di rumah. Bagaimana kau ngadepin waktu di jalan, dipotong sopir angkot atau apalah namanya, reaksimu apa? Haleluya atau marah-marah? Semua akan membuktikan kita ini hidup dipimpin Roh apa tidak. Ketika kita diperhadapkan hal buruk, bangkrutan, fitnah, tuduhan, caci maki, perlakuan buruk orang lain, apa reaksi kita? Menunjukkan kita ini dipimpin oleh Tuhan atau kita dipimpin oleh daging. Harusnya kalau kita ngaku dipenuhi Roh Kudus, harusnya setiap langkah kita, setiap perbuatan kita itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Karakter, sikap, dan perbuatan kita pasti berubah. Banyak orang Kristen duduk di gereja, nggak ngerti apa-apa, plonga-plongo, pulang sibuk mikirin mau makan apa, nggak tahu praktek firman-Nya. Ketika dihajar setan babak belur. Harusnya kita ini kan menjadi orang yang berbeda. Di lingkungan kita, di toko, di pabrik, di perusahaan, dimanapun juga kita menjadi orang yang berbeda. Menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dipenuhi Roh Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya sudah ngomong hidup dipimpin Roh ini beberapa minggu yang lalu, saya ada khotbah, cari aja di YouTube. Dan selama tahun 2022 saya selalu ngomong hidup nih, pikul salib sangkal diri, mati daging. Supaya apa? Hidup kita ini loh berjalan dalam ketetapan Tuhan. Supaya hidup kita lu berjalan dalam perkenanan Tuhan. Karena yang kita kejar hari ini adalah perkenanan Tuhan, bukan yang ngejar duniawi. Buat apa kita ngejar dapat sesuatu tapi ujungnya kita ditolak Tuhan? Amin. Kalau hari ini Roh Tuhan yang tinggal di dalammu, yang memimpin hidupmu setiap hari, tapi kelakuanmu tetap buruk dan jahat, sikapmu jelek dan busuk,
artinya engkau dari tindakan dan sikapmu engkau nyakitin hati Tuhan. Kalau engkau nyakitin hati Tuhan, jangan pernah berkata bahwa engkau adalah orang yang diurapin Tuhan. Tidak heran kalau kita perbuatan kita nyakitin dan melukai hati Tuhan terus-terusan. Tuhan tidak berada di pihakmu loh. Karena dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah loh. Jangan pernah berharap orang yang kelakuannya busuk dan jahat nyakitin dan melukai hati Tuhan, dan Tuhan berkenan. Baik Ibu, ingat apa yang dilakukan Simpson. Dia adalah orang yang diurapin Tuhan. Kurang apa dia? Penyertaan Tuhan begitu powerful dan dahsyat. Tetap sukanya berzina, tidur sama pelacur. Dia pikir dia tetap diurapin Tuhan. Gak taunya ketika roh Tuhan undur daripada dia, dia dijadikan pelawak loh. Matanya dibuat buta, akhirnya disuruh ngelawak, suruh ngelucu. Memalukan sekali loh. Dia pikir dia tetap diurapin Tuhan, ternyata tidak. Bapak Ibu, coba perhatikan apa yang dilakukan Saul. Dia tetap melakukan hal yang jahat loh. Dimulai dari iri dengan apa yang dilakukan oleh Daud, gara-gara dengar perkataan ibu-ibu ngomong itu loh. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Kita kalau sering ngomong jelek, kita bisa mempengaruhi orang itu bisa berbuat jahat loh. Makanya sekarang kita latih bibir kita memperkatakan yang baik, yang sedap didengar, patut dipuji, yang disebut kebajikan. Yang buruk gak perlu diperkatakan, buang. Kita mau ngomong yang baik kok. Kalau kita ngelihat pasangan hidup kita loh, ibu ngelihat suaminya, atau ibu ini ngelihat suaminya, atau suami ngelihat istrinya, ada kekurangan, kita seringkali kan ngomong kelemahannya kan. Cenderungnya reaksi daging ini suka ngelihat kelemahan orang lain, suka ngomongin, suka membicarakan, bahkan diposting lagi. Itu yang konyol tuh. Ngelihat kelemahan orang diposting itu kan bodoh sekali. Karena harusnya yang kita lihat dari kelemahan orang lain itu adalah janji Tuhan terhadap dia loh, supaya dia diubahkan Tuhan loh. Hati-hati dengan perkataanmu. Kadang-kadang dengan perkataan kita ngomong 5 menit kelar loh. Tetapi orang yang diajak ngomong tadi terluka bisa puluhan tahun sampai seumur hidupnya terluka dan tidak bisa dipulihkan Tuhan. Hidup kita padahal harusnya jadi berkat loh. Mulut kita harusnya ngomong kebenaran. Tapi hari ini kita mau belajar hidup dipimpin Roh Kudus. Jalan dalam pusat kehendaknya. Bapak Ibu, gara-gara perkataan emak-emak ngomong, "Weh Daud bunuh berlaksa-laksa." Saul hanya beribu kesel, jengkel, kepahitan, dia kejar, itu mantunya Dewi, tahu nggak? Bapak Ibu bisa bayangin, mertua ngejar mantu bawa seluruh tentara Israel mau ditombak, mau dibunuh. Itu namanya mantu keren apa enggak? Namanya Saul. Setelah dia kesel, jengkel, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Roh Kudus undur daripada Saul. Karena apa? Tetap melakukan dosa dan pelanggaran. Ujungnya apa? Dia dirasukin roh jahat. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, dia akan mengalami kuasa, dan semua orang tahu kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus loh. Karena apa? Mujizat, powerful, dahsyat. Semua orang di Kisah Para Rasul, di jemaat mula-mula ketika mengalami kepenuhan Roh Kudus, semua bangsa tahu bahwa bangsa ini, orang-orang ini, rasul-rasul ini dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus undur daripada seseorang, dia sendiri orang yang tidak pernah tahu. Ngerti nggak sampai sini? Buka sebentar di Yesaya pasal yang 63 ayat yang ke-10. Di Efesus pasal 4 ayat 30 juga katakan, jangan dukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Jangan dukakan. Perhatikan ini. Tetapi jangan mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memantraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan dukakan. Tahu kata duka? Disakiti pikiran dan perasaan. Ibu-ibu pernah nggak mengalami ini? Ibu-ibu ini ada 2 ibu-ibu yang luar biasa ini. Kadang suami-suami ini kan kadang ngawur ngomongnya ya, tanpa sengaja ngomongnya nyakitin. Pernah nggak ini? Kayaknya nggak ada ya, ini suami yang luar biasa semua di sana kelihatannya. Ngomongnya baik, manis. Kadang kita sebagai laki-laki itu kadang ngomongnya nyelekit gitu. Terus kalau ngomong nyelekit, ibu-ibu ngerasainnya biasanya kenapa? Apa yang reaksimu? Pasti mukamu bermuram durja. Langsung, ayo kita makan. Enggak. Ayo kita makan. Enggak, kenyang. Loh, kan belum makan sehari. Enggak. Masuk ke kamar nangis. Loh, ngapain kamu tadi? Dia nggak ngaku awal-awal, terus kita deketin. Kamu tadi ngomongnya nyakitin. Itu loh kata disakitin, dilukai. Pernah ngalami kayak gitu nggak ibu-ibu? Wah, luar biasa ya. Tuhan seringkali kita perlakukan seperti itu loh. Karena tindakan, sikap, perbuatan kita yang ngawur tadi loh. Kadang kita ini kan masih pakai daging kan, suka babi hong kan, suka nasi campur apa enggak? Artinya kita masih pakai tubuh daging. Selama kita pakai tubuh daging ini, seringkali tanpa kita sadari atau kita sadari, kita seringkali nyakitin hati Tuhan.
Kalau kita ngikutin perasaan, kemauan, dan kehendak kita. Kalau kita nyakitin hati Tuhan, Tuhan itu berduka. Roh yang di dalammu itu berduka loh. Disakiti pikiran, perasaan, dan kehendaknya, kemauannya. Ngerti nggak sampai sini? Terus efeknya apa? Di Yesaya 63 ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri, kata ia sendiri siapa tuh? Ia huruf besar itu. Ia berperang melawan mereka. Kalau kita jadi musuhnya Tuhan, kita mau jadi apa? Jadi bubur. Tidak heran apa yang kita kerjakan babak belur. Tidak heran seringkali kita malah bingung, kacau, stres. Tidak tahunya apa yang kita kerjakan nyakitin hati Tuhan terus. Seperti kita maju medan perang dan kita pakai handphone, nyantai aja. Nggak taunya dia pakai sniper, pakai bom, pakai rudal, ya babak belur hidup kita. Padahal setiap hari kan kita ngalami peperangan. Dan peperangan yang di area yang sering kali dihajar setan kan di area pikiranmu. Pikiran ini kalau nggak ditandukkan, taklukkan kepada Kristus, pikirannya akan dihajar setan loh. Tidak heran orangnya babak belur, cemas, stres, bingung, kacau, nggak punya pengharapan, marah, emosi, nggak bisa kontrol dirinya begitu rupa. Tidak heran orang Kristennya duduk di gereja kelakuannya seperti orang dunia. Ngerti sampai sini? Kenapa ada orang Kristen, sekalipun pendeta juga ada kan hidupnya dalam perzinahan, selingkuh malah kan, melakukan penyimpangan seksual. Kenapa? Fisiknya melayani Tuhan, tetapi di dalamnya nggak takluk dan tunduk kepada Tuhan. Di luaran sini, di penampilan fisiknya kelihatannya kudus, suci, tak bercacat celah. Ternyata yang tersembunyi, yang di dalam tadi, seringkali nyakitin dan melukai hati Tuhan. Lah orang kayak begini pengen ngalami kemenangan. Kira-kira apa yang terjadi kalau jadi lawannya Tuhan? Kalau kita ini di luar Tuhan, kita nggak bisa lakukan apa-apa loh. Di luar Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak menjadi apa-apa. Bahkan kalau kita nggak nempel carangnya, kita nggak akan berbuah loh. Dan hidup kita akan babak belur, dihabisin setan. Apalagi kalau Tuhan menjadi musuhmu, apa yang terjadi kira-kira? Tuhan Allah pencipta langit dan bumi menjadi musuhmu, kamu jadi babak belur, dihabisin setan. Berapa banyak orang yang sering kali nyakitin hati Tuhan, dipikir, oh aku berbuat seperti ini toh bisnisku jalan kok, rezekiku mengalir terus kok, anakku aman, keluargaku aman, tinggal tunggu waktu saja. Cepat atau lambat setan akan habisin hidup. Makanya kita mesti belajar nih, hormatin Tuhan dalam segala hal. Semua tindakan kita, perbuatan, sikap kita, perlakuan kita dengan orang yang kita cintai, terutama istrimu, suamimu, orang tuamu, orang lain, kita harus memperlakukan orang itu, kata orang Jawa itu diwongke, menghormati, mengasihi. Kan orang ingin ngelihat manifestasi Kristus di dalam diri kita. Tahu nggak kata Kristen pertama kali itu disebut di Antiokhia artinya apa? Artinya pengikut Kristus. Kenapa kok disebut pengikut Kristus? Karena ngikutin gaya hidup Yesus itu loh, kelakuannya, sikapnya, perbuatannya, tindakannya itu loh. Harus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan tujuan kita hari ini, ketika kita menjadi orang Kristen, duduk di gereja, bukan engkau dengerin khotbah, bukan sekedar itu. Tapi kita mesti tahu tujuan kita bukan lebih hebat dari orang lain, bukan lebih kaya, lebih pintar, lebih urapan, tapi kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Belajar nyenengin hati Tuhan, by proses, step by step. Makanya yang di dalam ini harus diberesin dulu. Kalau tidak, kita punya agama KTP Kristen, bisa duduk di gereja ikut pelayanan, tetapi tindakan dan perbuatan kita seringkali melukai hati Tuhan. Untuk kita tidak bisa melukai hati Tuhan, kita belajar nyenengin hati Tuhan. Untuk kita buat istri kita bahagiakan, kita harus bersikap, melakukan tanggung jawab kita sebagai suami yang baik. Cukupin kebutuhannya, usaha yang keras, bahagiakan dia, kasih duit untuk belanja, senengin, cintai, miliki sepenuhnya. Baru istri kita bahagia, betul apa enggak? Kita laki-laki ini banyak laki-lakinya, laki-laki harus bertanggung jawab sepenuhnya, harus kerja, cukupin kebutuhan istrimu, cintai, miliki sepenuhnya, buat dia bahagia, hidupmu bahagia. Kalau istrimu nggak bahagia, pernikahanmu horor, kamu ketemu neraka di muka bumi. Tapi kalau istrimu bahagia, senyum, tenang, bahagia, kita jalan juga bahagia, tidur pun nyenyak, tidak ada pembatas guling yang setinggi gunung. Enjoy kan? Baik Bu, kalau hubungan kita dengan istri tidak baik, apa yang terjadi?
Atmosfer rumah tangga ini kan serem kan, kelihatan tegang semuanya kan. Mau pulang juga malas, mendingan nongkrong dulu Starbucks lah. Nunggu dia udah tidur itu kita pulang. Tapi kalau istri itu bahagia, kita pulang pingin deket-deket loh, nempel-nempel terus. Kita sering ngobrol. Benar apa enggak? Benar apa enggak ini? Benar. Tapi kalau suasanamu tegang, kau menyakitin perasaan istrimu. Yang katanya dulu dengan komitmen mencintai dan mengasihi, hari ini saya upload tentang bagaimana hubungan suami istri, cari di YouTube. Tadi pagi saya upload. Bagaimana membangun keintiman? Apa penyebabnya keributan terjadi di dalam rumah tangga? Karena orang terlalu ego, nggak mau ngikutin maunya Tuhan, ngikutin maunya Dewi. Bayangin, kalau hubungan suami istri itu baik dan sejahtera, karena hubungan Kristus dengan jemaatnya itu seperti hubungan suami dengan istri. Kalau hubungan suami istri itu tidak bagus, dulu ke atas dasar cinta, kita memutuskan untuk sangjitan. Saya juga sangjitan. Saya ini orang kok sangjitan ya. Karena istri saya orang Chinese. Sangjitan, waduh kok ada uang susu dan lain sebagainya. Udah ikutinlah aturannya lah. Kok ribet ya ternyata. Wis pokoknya peraturannya saya ikutin. Dan ternyata kita menikah komitmen. Kita itu menikah dengan pasangan kita karena komitmen mencintai, mau hidup bareng. Diikat dengan perjanjian yang kudus. Setia sehidup semati. Betul enggak? Betul. Hanya maut yang memisahkan. Terus gara-gara kita ngelihat kekurangannya, kelemahannya istri kita, masa bisa kita ngomong kasar, ngelukai? Lu cintanya yang awal di mana? Ngerti nggak sampai sini? Kita ngaku cinta Tuhan, tapi dengan perbuatan dan tindakan kita melawan kebenaran firman Tuhan. Lu kamu cinta apa modelnya? Alkitab katakan kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan kehendakku, engkau melakukan firmanku. Sama seperti kita mencintai istri kita. Kamu mencintai istri kok ngomongnya kasar? Kok kamu nggak buat dia bahagia? Kamu nggak cintai? Kamu cinta sama istrimu, tapi kok kamu main perempuan lain? Kamu nggak pikirin istrimu, kamu lebih banyak mikirin orang lain. Loh, ada yang salah ini. Ketika saya pelayanan keluar kota, yang sering kali nempel di dalam pikiran saya adalah istri saya. Bapak Ibu, kalau engkau sudah nikah, harus yang banyak nempel dalam pikiranmu. Memang pertama harus Kristus yang nempel, yang kedua harus istrimu. Kalau engkau nggak mikirin pasangan hidupmu, tapi kamu mikirin dari orang lain yang lebih utama, ada yang salah. Ngerti nggak ini? Cintamu kira-kira palsu. Perlu dipertanyakan. Sama seperti Tuhan. Kita dengan Tuhan. Kristus dengan jemaatnya. Kita ngomong cinta Tuhan, tapi kita mikirin yang lain apa? Bakmi terus, makan terus, duit terus. Kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa bangun keintiman. Bapak Ibu, ini yang udah nikah-nikah. Kalau suamimu terlalu sibuk ngurusin yang lain, sampai rumah pun ngurusin yang suka mancing, apalagi yang punya suami suka mancing itu, aduh, bahaya itu. Ada suka mobil, suka apalah hobinya. Kira-kira istri kira-kira ngapain? Aku dicintai apa enggak toh? Kok itu ngurusin yang lain? Berapa banyak yang sering kayak gitu? Di sini nggak ada, suaminya cinta semua kok soalnya. Di luaran sana banyak sekali, apalagi ibadah online ini. Banyak sekali. Suaminya lebih fokus kepada hobinya, pada pekerjaannya. Istrinya dianggap, nggak terlalu dianggap. Dianggap yang lain lah. Kira-kira protes nggak? Paling nggak mukanya sedikit aneh lah. Ya tetap dilayani dengan baik, tapi seringkali melakukan sesuatu. Bener nggak? Tapi Tuhan seringkali kita perlakukan seperti itu loh. Kita ngaku cinta Tuhan, tapi kita nggak pernah beri waktu sama Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi? Terus kita nganggap orang yang diurapin Tuhan. Aku cinta, kalau ngomong sama orang lain, pakai ayat, posting pakai ayat, tapi kelakuannya benar-benar jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Itu yang seringkali buat orang Kristen jadi batu sandungan. Kita mau belajar hidup dipimpin Roh Kudus. Kita buka di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-13. Roma 8, ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di Galatia 5 itu perbuatan daging itu apa, dijelaskan semuanya. Kalau kita ini mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari, hidupmu pasti akan mengalami kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Amin. Kita lihat. Coba buka sebentar di 2 Korintus pasal yang ketiga, ke-17.
Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bayangin Bapak Ibu, kalau Roh Kudus yang begitu powerful dan begitu perkasa tinggal di dalam hidupmu, kamu berjalan kemana saja, kamu akan membawa urapan yang begitu powerful dan dahsyat. Kamu tumpang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan. Kamu doa ketemu orang yang stres. Ibu mungkin nanti ketemu teman-temannya, teman arisan atau teman ngobrol yang stres, yang hidupnya kacau, diajak ngobrol, ngalami kemerdekaan. Karena roh yang di dalam kita manifestasi keluar. Bayangin, orang-orang murid-murid di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mereka itu dipenuhi Roh Kudus. Baru pasal yang ketiga, pasal yang keempat sampai pasal yang terakhir itu mujizatnya itu powerful sekali. Urapan itu powerful. Dan ketika urapan powerful, ada orang-orang yang melakukan kesalahan, dia berurusan dengan Tuhan. Ngeri lagi. Bahkan ketika urapan begitu powerful dan dahsyat, ada namanya Ananias dan Safira. Jual tanah, dia kasih separuh, ngomongnya, ini saya kasih semuanya. Loh, ini kan urusannya dia. Apa? Kalau nggak dijual juga tetap miliknya dia kok. Tapi gara-gara kayak begitu aja mati loh. Karena hadirat Tuhan begitu kuat dan powerful. Orang minum perjamuan kudus, nanti kita akan minum perjamuan kudus. Kalau didapati orang itu berdosa karena urapan yang powerful tadi, orang bisa sakit bahkan mati. Powerful nggak? Hadirat Tuhan begitu kuat. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus setiap hari, engkau berjalan ketemu orang, engkau doain orang, kira-kira powerful nggak? Roh Kudus yang di dalammu manifestasi. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tapi ngakunya orang Kristen, akunya dipenuhi Roh Kudus, tapi nggak ngalami kemerdekaan, berarti ada yang perlu dirubah, berarti ada yang perlu dikoreksi. Amin. Bapak Ibu bisa bayangkan kekristenan harusnya powerful dan dahsyat. Nggak ada kata stres. Gimana stres wong Tuhan menyertain kita loh. Tuhan menyertain kita loh. Kadang kita ada beberapa orang yang ngalami masalah yang berat, doa rasanya mentok sampai plafon. Nangis air mata udah kering, udah gak habis ini. Saya ngalami kayak begini ini selama 5 tahun ketika bisnis saya hancur, usaha saya hancur. Mau nangis-nangis apa lagi, udah kering kok. Doa harus nggak tahu kata-katanya habis loh. Apakah kira-kira Tuhan tinggalkan? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kadang Tuhan izinkan seperti itu, dibiarkan sementara, dilihat reaksi kita itu seperti apa. Tetap mencintai Tuhan apa tidak. Dengerin baik-baik. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, Tuhan akan bawa kita dalam perjalanan-perjalanan yang mengerikan lewat padang gurun. Ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus di Lukas pasal yang keempat, Roh Kudus bawa Yesus kemana? Ke padang gurun. Kalau Bapak Ibu hari ini engkau ngalami kepenuhan Tuhan, perjalananmu pertama kali engkau akan dibawa ke padang gurun. Untuk diapain? Dites, diuji. Seperti bangsa Israel ketika dia keluar dari perbudakan, langkah pertama dia nginjeknya padang gurun. Tujuannya Pak, menguji hatimu, nempel sama Tuhan apa tidak. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti diberikan kemampuan sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, ujungnya Tuhan berikan hidangan di depan para lawan kita. Kau ngalami stres, ngalami bingung. Kalau ngalami stres, ngalami bingung, belum kenal Tuhan, siapa yang kamu sembah selama ini? Sekalipun kita doa nggak dijawab, rasanya Tuhan jauh. Dulu pertama kali lahir baru doa sedikit, nangis, gemetar, merinding, ngalami semuanya lah. Kok lama-lama kok kering iki piye to Tuhan? Apa Tuhan ini tinggalkan aku iki? Piye Tuhan? Kok aku mentok nih biar Tuhan? Mau baca Alkitab malah tidur ngorok kenceng. Doa ngantuk berasa teklak-tekluk gitu. Orang Jawa itu teklak dulu. Apakah kira-kira Tuhan biarkan? Tuhan tidak biarkan. Tuhan izinkan itu terjadi untuk membuat engkau semakin powerful dan dahsyat. Bapak Ibu, kalau perjalanan hidup kita itu baik-baik saja, kamu nggak akan punya pengalaman pribadi yang luar biasa loh dengan Tuhan. Benar apa enggak? Kita nonton film-filmnya isinya drama baik, terus nggak ada yang antagonis. Bosen nggak? Ngantuk loh, bener-bener ngantuk loh. Tapi kalau ada yang jahat-jahat gitu kan, seneng kan. Tapi ujungnya kan menang kan. Wah, ini seru ini. Sama dengan hidupmu. Hidup kita ini kan seperti perjalanan, seperti nonton film kan. Kekristenan kita itu adalah seni berjalan dipimpin Roh Kudus setiap hari.
dipimpin Roh Kudus. Kadang diperhadapkan sesuatu, kok kayaknya kok nggak ada nih yang nonton lagi, kok saya ini sendirian. Pasti dibiarkan seperti itu perjalanan hidup. Tujuannya sebenarnya Tuhan pandang dari jauh. Nih orang ini tak lepas, bisa nggak? Ini ibu dan bapak itu pasti punya anak, dan anaknya kalau semakin gede terus dikasih duit enggak? Terus apa enggak? Atau disuruh kerja? Dipandangi jauh. Ini tak percayakan ini. Dia bisa kelola apa enggak? Dia bisa atur keuangan apa enggak? Oh ternyata dia bisa kelola, dibeliin Avanza. Wah dia pinter ini, dia tanggung jawab nih. Oh tak gantilah Mercy lah. Lama-lama digantiin Ferrari loh. Karena bisa dipercaya, diliatin kan, dipandang dari jauh. Bisa nggak? Tuhan juga sama. Sewaktu kita ngalami kepenuhan Roh Kudus pertama itu, diberikan kemampuan, kekuatan kita supaya kita memilih jalan untuk dipimpin, ngikutin kehendaknya. Karena Roh Kudus pembawa kita, memimpin kepada seluruh kebenaran. Setelah dipimpin jalan, kadang dibiarkan sedikit, seperti kita berjalan sendirian di padang gurun, ngadepin masalah, tekanan, supaya apa? Kita itu strong dan powerful. Kalau anak kita nggak tahu artinya ngadapin masalah persoalan, dia minta duit terus loh. Berapa banyak orang tua yang manjain anaknya, kasih duit, orang tuanya mati melarat loh dia. Kenapa? Nggak punya daya juang, nggak punya hikmat, pengertian dan pengetahuan. Selama ini ngandelin orang tuanya minta duit, papi minta duit, mami minta duit. Papinya nggak ada, melarat ya. Tapi kadang Tuhan sengaja izinkan kita dalam perjalanan yang nggak enak, ngetes hatimu nih. Bener nggak kamu nempel sama aku? Bener nggak kamu tuh bisa bertanggung jawab dengan kekuatan, hikmat, pengertian yang aku berikan kepadamu? Ketika didapatin, Tuhan akan limpahi kekuatan kuasa yang powerful. Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan punya rencana yang lebih besar dari sekedar angananmu, impianmu. Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidupmu. Kalau engkau jalan sama Tuhan, Tuhan akan pakai hidupmu. Dengerin baik-baik. Saya ini kan orang desa. Saya ini orang kampung Ibu. Dari Malang. Dari Gunung Kawi. Di kaki Gunung Kawi. Kalau mau lihat tempat saya lahir, meski di zoom pakai Google Zoom itu banyak gitu baru ketahuan. Artinya aku ki wong desa, tidak diperhitungkan. Tapi karena ada Tuhan di dalam saya. Tuhan di dalam saya. Dan saya ngikutin maunya Tuhan. Nggak enak ya. Diremukkan ya. Bapak belur ya. Ikut Tuhan itu jangan berpikir enak, semuanya lancar. Seperti kata pendeta, tokomu rame, kok dipromosi, ditinggal. Nggak seperti yang dibayangkan. Tidak seperti kata pendeta itu bohong. Pertama kali kita ikut Tuhan, langsung diurusin hati kita. Saya diurusin Tuhan. Diremukkan step by step. Tahu nggak sampai hari ini? Setiap hari puluhan ribu orang dengerin khotbah saya. Powerful. Wong desa. Hal yang sama juga terjadi dalam hidupmu. Jangan berpikir engkau duduk kerja di kantor terus pulang ngantuk, tidur, makan seperti orang dunia. Kerja, bangun pagi, sarapan pagi, minum kopi, minum susu, minum teh, sarapan, berangkat ke kantor, mandi dulu terus ke kantor pulang jam 5, makan terus, seperti itu. Tidak, ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan. Kau mesti kenalin tujuan Tuhan dalam hidupmu, lebih powerful, lebih dahsyat, seperti yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Kadang kita harus mematikan diri kita sendiri, kehendak kita dan cita-cita kita. Seringkali yang menghalangi rencana Tuhan digenapi itu karena kita punya cita-cita, kita punya kemauan diri sendiri. Dan itu seringkali harus dimatikan, benar-benar dimatikan, supaya kita jalan ngikutin maunya Tuhan. Makanya tadi dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perbuatan tubuh yang mana? Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti baca di Galatia pasal yang ke-5. Perbuatan daging itu. Berapa banyak hidup kita dikuasai emosi, amarah. Saya 2 hari ini saya ngajar tentang siapa yang paling berkuasa dalam hidup kita. Kita maunya kan hidup bebas kan, merdeka kan. Tapi kalau kita nggak bisa dipercayakan kebebasan itu mengontrol hidupmu. Orang maunya hidup merdeka. Contohnya seperti anak yang remaja, dia pingin hidup bebas karena dianggap orang tua yang pasti peraturan itu ngikat dia. Pulang perempuan harus jam 9 sampai rumah, yang laki jam 10 harus sampai rumah.
dianggapnya itu peraturan yang mengekang dia. Dia pingin hidup bebas. Dia ngambil otoritas yang orang tuanya punya, diambil buat dia. Akhirnya dia ngekos, diambil. Kalau kebebasan yang orang tuanya pegang itu diambil dia, kebebasan itu tidak bisa bertanggungjawab, itu anak bisa liar loh. Bisa hidup dalam dunia liar, kenajisan, bahkan bisa hamil di luar nikah. Kenapa? Tidak bisa mempertanggungjawabkan kebebasan yang otoritas yang diberikan oleh orang tuanya. Kita pun juga sama. Tuhan berikan free will. Kalau kita nggak bisa kendalikan diri kita nggak bisa kendalikan emosi ya. Contohnya emosi itu baik nggak? Bagus loh emosi. Orang nggak punya emosi aneh loh. Kamu punya suami nggak punya emosi, sayang, makan, cinta, negeri, rayuan, pulau, kalau makan, ayo kita tidur. Loh, suamiku dia agak gila atau apa ya? Pasti gitu, betul apa enggak? Suami harus punya emosi, tapi emosi yang baik. Tapi kalau emosi itu tidak terkontrol, tidak terkendalikan loh, disinggung sedikit marah, ngamuk, jerit-jeritan, benar apa enggak? Tuhan juga berikan seks itu kan bagus kan ya, kalau di dalam pernikahan, betul nggak? Seks hanya untuk yang jomblo-jomblo harus pakai holy imagination ya. Kamu boleh melakukan seks kalau sudah diberkati. Sebelum diberkati kau hanya mendatangkan kutuk dalam hidupmu. Hanya diperbolehkan setelah nikah. Tetapi banyak orang pingin bebas melakukan seks. Ujungnya apa? Bahkan suami istri aja kalau dia tidak terikat dengan perjanjian kudus, dia bisa melakukan seks di luar nikah, ujungnya trouble pernikahannya. Seks itu bagus untuk pernikahan, tapi kalau seks kamu nggak bisa kendalikan, seks ngontrol hidupmu, babak belur kamu. Betul apa enggak? Pernikah kalau sudah nikah babak belur, kacau kalau punya anak-anak, terluka, anak tersakiti. Apalagi kalau kena penyakit lebih horor lagi. Contohnya uang bagus enggak? Uang bagus. Tapi kalau uang kita kendalikan dengan baik, uang menjadi hamba yang baik loh. Tapi kalau kita nggak bisa kendalikan uang kan yang akan ngontrol diri kita. Berapa banyak orang terjerat utang? Banyak sekali orang Kristen, hampir setiap hari orang konseling sama saya, Pak, saya udah ditagih utang. Utangnya kalau 10 juta masih kecil, utangnya ratusan miliar, Bapak Ibu bisa bayangkan. Saya yang dengar aja juga ikut pusing kadang. Bener, hampir tiap hari ada orang yang problem. Belum lagi problem keluarga dan lain sebagainya. Kenapa? Awalnya kenapa? Tidak bisa menaklukkan diri sepenuhnya di dalam Kristus. Di dalam diri kita ini ada namanya jiwa. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Saya sudah ngomong nih berkali-kali. Yang sering dengerin khotbah saya tahu ini. Manusia itu ada 3 bagian. Roh, tempat tinggalnya Tuhan. Yang kita ngalami kelahiran baru, yang diperbarui itu rohnya. Dulu kan roh kita mati. Makanya Tuhan berikan roh yang baru dan hati yang baru. Roh yang baru dan hati yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Dia kan kudus suci, tidak bisa tinggal dalam diri yang najis kok. Terus ada jiwa, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Ini yang perlu diperbarui setiap hari dengan firman. Kalau orang lahir barunya hari Minggu, karena dengerin khotbah saya, dia ambil keputusan dan lahir baru, terus hari Sabtunya dia baru berzina, masih teringat nggak? Setelah lahir baru, otak masih tetap nempel di sini, tidak keangkat ke surga. Ini yang setiap hari harus diperbarui dengan firman, yang setiap hari berubah oleh pembaruan budimu. Itu perlu perbarui. Ini perlu namanya pikul salib, sanggal diri, mati daging. Supaya kita jalan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang di area pikiran, kemauan, dan kehendak ini yang perlu ditaklukkan kepada firman. Ini yang seringkali ngontrol dan mengendalikan kita. Pikiran kita kalau mengendalikan diri kita akan menjadi orang yang gampang cemas, gampang ngamuan, gampang berpikiran negatif, berpikiran jelek tentang orang lain loh. Kehendak kita, kehendakmu kalau nggak ditaklukkan, orang dikuasin kehendaknya, maunya makan terus lama-lama apa? Badannya bengkak loh. Nggak bisa ngontrol dirinya dengan perasaannya, gampang tersinggung dan emosi. Berapa banyak orang ngomong dengar dikit saja nggak terima. Kenapa? Nggak bisa menaklukkan diri. Itu yang perlu kita taklukkan setiap hari supaya kita bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Amin. Kalau tidak, kekristenan kita kekristenan daging. Duduk di gereja
Dengerin khotbahnya pendeta ABCDEFG, dari urapan nggak urapan, dari pendeta gemuk, pendeta kurus, pendeta gondrong sampai pendeta gundul, kelakuannya tidak pernah berubah. Harusnya kita dengar firman, kelakukan, hidup kita berubah dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh di area jiwa tadi. Di area jiwa ini yang nggak selaras dengan Tuhan. Jiwa ini benar-benar bertolak belakang dengan firman. Kita maunya puasa. Wes nekat nih, saya mau puasa nih. Pokoknya puasa hari ini. Tiba-tiba dari kamar keluar, istri masak harum banget. Aduh, ini kok saya rasanya belum makan seminggu. Pernah siapa yang ngalami kayak gitu? Kenapa? Ini loh, di area jiwa ini perlu ditaklukkan. Mau baca firman, doa, pokoknya saya mau doa. Nggak taunya nguat. Wah, tidur malahan, amennya 3 jam kemudian. Kenapa? Nggak suka. Kita suruh ngampuni, enak aja. Oh, aku yang benar kok, suruh minta maaf. Dia nanti tambah kurang ajar. Siapa yang pernah berpikiran seperti itu? Loh, aku benar disalahin kok, aku suruh minta maaf, itu loh piye? Siapa yang pernah ngalami kayak begitu? Daging ini, di area jiwa ini perlu disalibkan setiap hari supaya kita tunduk ngikutin apa yang Roh Kudus mau. Kalau tidak, kita tetap melakukan kegiatan rohani tapi perbuatan kita daging sama sekali. Tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mematikan perbuatan daging. Pikiran, perasaan, kemauan kita harus selaras dengan firman setiap hari. Kita akan lihat lagi di Galatia pasal yang ke-5. Kita lihat di Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurutin keinginan daging. Hidup menurut roh, ngikutin apa yang Roh Kudus mau. Roh Kudus suruh ke A, kita ikut ke A. Roh Kudus suruh ke B, ikut ke B. Berapa banyak orang yang stres hidupnya hari ini, letih, lesu, dan berberat. Yesus ngomong, suruh ngapain? Marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berberat, kenakanlah kuk. Tahu nggak kuk? Kuk itu seperti, kalau Bapak Ibu baca ceritanya Elia dan Elisa. Elisa dipanggil ngikutin Elia. Dia sedang ngapain? Bajak kan, dengan 12 pasang lembu. Kuk itu selalu berpasangan loh. Kita disuruh ngikutin Yesus, jalan ngikutin Yesus dengan taruh di kuk. Kuknya nggak sendirian. Kuknya satu kita, satu Yesus, karena berpasangan kan. Bayangin, kuk ini kan berpasangan. Satunya kita, satunya Yesus. Baru kita akan mengalami kelegaan. Artinya kalau Yesus ke kanan, kita ke kiri, apa yang terjadi? Babak belur kamu. Pernah ngalami kayak begini kan? Tuhan gak suruh apa-apa, kamu lakukan. Akhirnya kamu ngalami problem dan masalah. Harusnya hidup kita, Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Tuhan ke kiri, kita ikut ke kiri. Tuhan lurus, kita jalan lurus. Berapa banyak orang yang salah pilih pasangan? Jangan nikah, doa dulu, tanya Tuhan. Enggak, pokoknya aku cinta. Aku cinta, aku cinta. Enggak tahunya apa yang terjadi. Setelah nikah, bulan madunya selesai. Madunya hilang, tinggal bulannya. Bulannya bulan sabit, horor. Kelakuannya jelek, keluar semuanya. Babak belur pernikahannya. Karena apa? Enggak tanya Tuhan. Saya ngonselingin orang. Salah satu orang saya muridkan karena salah pilih pasangan. Terus apa yang harus saya lakukan, Pastor? Katanya, bayar harga. Apa yang kamu perbuat, kamu harus tuai. Tetap setia jalan sama Tuhan. Berat, iya. Mahal, iya, karena keputusanmu salah. Makanya jangan pernah ngambil keputusan yang salah. Jangan pernah bertindak kalau Tuhan gak suruh. Engkau akan babak belur. Bapak Ibu, coba kita koreksi diri. Semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, gara-gara apa? Karena kita mau sendiri, bukan ngikutin maunya Tuhan. Kita pikir karena kita punya pengalaman, punya duit, punya pengetahuan, pokoknya ini biasalah ini terjadi. Nggak taunya di jalan berbeda. Karena Tuhan selalu ngomong berbeda setiap hari. Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Besar setiamu. Karena masalah sehariannya cukup sehari. Kita pikir pengalaman kita pakai, ternyata tidak bisa. Kita punya problem dan masalah karena kita ngikutin mau kita sendiri loh. Kemauan ini yang perlu kita matikan setiap hari. Tunduk kepada Kristus. Pikul salib,
Sanggal diri, mati daging. Katakan mati daging. Mati daging. Nggak enak itu. Katakan nggak enak. Nggak enak. Tapi saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Nanti engkau praktek sendiri dan engkau akan nangis sendiri sama Tuhan dan engkau akan jadi dewasa di dalam Tuhan. Senyum dulu kanan kiri dulu. Yang paling mesra. Haleluya. Perhatikan ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ngerti nggak tadi? Keinginan daging maunya kita nih puasa, nggak taunya dagingnya doh. Lo lapar. Lo biasanya makan jam 12 lo. Ini jam 8 rasanya lo lapar kayak udah makan nggak makan 3 hari lo. Bener nggak? Kenapa itu? Daging selalu berontak. Dan dengerin bebek, setan tuh ngomongnya di area jiwa. Tuhan ngomongnya lewat manusia rohmu. Roh berbicara lewat roh. Sesekali kadang Tuhan bicara secara audible, secara fisik, tapi kan jarang sekali. Tapi Tuhan kan ngomong lewat hati nuranimu kan seringkali. Bener apa enggak? Setan ngomongnya lewat pikiranmu, lewat perasaanmu. Aku pikir, aku rasa, aku mau nih. Seringkali kayak begitu. Berapa banyak yang ditipu dengan perasaannya? Berapa banyak? Kejadian belum terjadi loh, sudah stres duluan. Siapa yang pernah ngalami kayak begitu? Karena apa? Ditipu perasaannya. Pikirannya nggak dikendalikan kepada Kristus. Banyak orang masuk angin stres. Bapak enggak, tenang aja. Orang yang gampang stres karena apa? Mikirin yang belum terjadi, dibayangin yang aneh-aneh. Akhirnya bingung, stres, masuk angin, migrain. Kenapa? Nggak bisa menaklukkan kepada Kristus. Sekarang kita mau menaklukkan diri kita. Setan ngomongnya di area pikiran, perasaan, dan kemauanmu. Makanya itu harus perlu ditaklukkan. Setiap hari dengan firman, berjalan dengan firman, lama-lama hidup kita tuh nyenengin hati Tuhan. Tahu nggak yang membuat kita menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita ini berjalan dalam kehendaknya, nggak ada yang lain. Dan yang kita kejar hari ini adalah didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang akan membuat apa saja yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil. Amin. Belajar menaklukkan diri. Ini loh, perbuatan daging itu apa? Di ayat yang ke-19-nya, macam-macam. Bapak nanti pelajari sendiri ya. Kita lihat di ayat, kita lompat di ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus, bukan kita miliknya Kristus hari ini. Amin. Kita semua adalah milik Kristus hari ini. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tidak bisa disangkalin toh. Hidup menderita pikul salib sangkal diri itu bukan melarat. Nggak ada kata-kata melarat. Artinya itu matiin perbuatan daging. Justru Tuhan berikan kemampuan kita untuk hidup berkelimpahan kok. Kita harus diberkati loh. Katakan, saya harus diberkati. Saya harus berkelimpahan. Karena di balik berkat, di balik kelimpahan itu Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kita memberkati orang lain loh. Bayangin Bapak Ibu, kenapa saya harus diberkati? Kenapa saya jadi pendeta harus diberkati? Karena setiap hari banyak orang minta pertolongan sama saya. Dikirain saya ini pendeta kaya raya. Berarti kan saya harus diberkati dulu. Saya gak akan bisa beri sama orang lain dengan apa yang saya tidak punya. Betul Pak? Bagaimana saya bisa memberi makan orang miskin untuk beli beras, kasih duit sama mereka untuk bayar sekolahnya, memberkati biaya rumah sakitnya, kalau saya miskin dan melarat? Ngerti nggak ini? Kalau Tuhan berkatin Bapak Ibu hari ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Bukan untuk bangga-bangga diri, untuk beli segala sesuatu memuaskan keinginanmu. Tuhan punya maksud karena Tuhan mau kita jadi bendaranya, mengelola harta Tuhan. Amin. Banyak orang salah. Kalau hidup ikut Tuhan itu harus menderitanya melarat. Siapa bilang Yesus itu kaya? Yesus tidak melarat. Bahkan dia waktu baru lahir saja orang ngejar-ngejar dia, kasih persembahan gede, emas, mur dan kemenyan loh. Itu kalau sekarang itu komoditi yang paling mahal hari ini loh. Mahal loh. Terus bayangin ya kan 3 orang Majus. Siapa bilang 3 orang Majus? Itu ribuan orang Majus. Sampai Herodes takut karena ditakutnya ada pemberontakan, ada raja baru kok. Yesus kaya nggak? Yesus sangat kaya. Pelayanannya juga kaya. Kalau nggak kaya, kalau nggak banyak duitnya dia nggak akan dikorupsi. Betul apa nggak? Betul apa nggak?
Uangnya Yesus kan banyak dalam pelayanan. Makanya Yudas korupsi kan. Nggak mungkin kalau uang 100.000 sejuta dikorupsi kan ketahuan. Itu uangnya pasti banyak sekali itu. Tuhan mau kita diberkatin kok. Makanya jangan alergi dengan kata kelimpahan. Jangan alergi dengan kata berkat. Tuhan memang harus berkatin kita supaya kita jadi berkat bagi banyak orang lain kok. Ikut Tuhan tuh, pikul salib sangkal diri itu bukan melarat. Artinya matiin semua perbuatan daging yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, yang membuat hati Tuhan terluka tadi loh. Perbuatan itu loh. Pikiran, kemauan, kehendak kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita perlu matikan supaya kita didapatin jalan terus ngikutin maunya Tuhan. Kita pakai kuk yang Tuhan taruh di dalam leher kita, punggung kita. Yesus juga pakai kuk, makanya bebannya dipanggul berdua, enteng. Tapi orang mau jalanin maunya sendiri, ngikutin maunya sendiri, bebannya tambah abot. Kan ada Yesus, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Syaratnya kamu pakai kuk yang kuberikan. Jalan sama aku. Yesus ke kanan, kita ikut ke kanan. Yesus ke kiri, ikut ke kiri. Jangan sampai kita mengambil keputusan semau kita sendiri. Urusanmu akan babak belur. Ngerti nggak sampai sini? Diberkati apa enggak? Batuk dulu sebentar. Bilang. Haleluya. Saya sudah mau selesai ini. Katakan jangan dong. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi orang yang hidup dipimpin Roh itu manifestasinya dari perbuatan, tindakan, kelakuannya dan karakternya. Bukan hidup dipimpin Roh itu dengan sekedar bahasa roh. Orang banyak berbahasa roh di gereja keluar bisa maki-maki kok. Orang bahasa roh bisa berzina kok. Orang yang hidup dipimpin Roh itu kelakuannya, tindakannya, perbuatannya ngikutin kehendak Roh Kudus. Kudus, suci, mulia, tak bercela, seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Hidup dipimpin Roh itu bukan hanya sekedar dipenuhi dengan bahasa roh, itu tanda awal tok. Tapi perjalanan hidupmu setiap hari berjalan ngikutin Roh Kudus, suruh ke A, jalan ke A. Roh Kudus suruh ke B, suruh ke B. Roh Kudus suruh memberi. Roh Kudus suruh berdoa. Roh Kudus suruh pikul salib sangkal diri. Roh Kudus suruh mengampuni. Itu namanya hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau engkau hidup dipimpin Roh Kudus, jalan terus sama Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Powerful nggak? Hidup memiliki dampak yang besar apa enggak? Amin apa enggak? Amin. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita akan mengalami kemenangan. Engkau ketemu dengan orang yang stres-stres, sini tak ajak ngobrol, kamu ngalami apa? Baru diajak ngobrol, orang itu nangis di jamaah Tuhan. Udah ya, lo kenapa? Aku udah dapat jawaban. Lo belum selesai ngomong ini, kok kamu udah dapat jawaban? Nanti Bapak Ibu kan ngalami. Saya sering kali ketemu orang kayak begitu. Dekat dengan kita bisa ngerasakan hadirat Tuhan. Tahu nggak kisah para rasul? Di kisah para rasul begitu powerful. Ketemu orang lumpuh, bayangannya saja menyembuhkan. Sapu tangannya tok loh, bekas umbel iler dan lain-lain. Ternyata ada mujizat loh. Power nggak di kisah para rasul? Sebenarnya bukan sapu tangannya, karena ada penyertaan Roh Tuhan. Mas pera tidak ada padaku, lihat aku. Orang lumpuh berjalan loh, pandangan matanya. Powerful nggak? Kuasa yang sama itu juga akan terjadi dalam hidupmu. Bayangin, kamu bisa enjoy, relax nggak hidupmu? Bahagia nggak? Atau mencucu? Mencucu itu apa? Mencucu itu cemberut. Atau semua stres, pusing aku. Lah piye iki? Ya mbuh, pokoknya aku wis mumet tok kena masalah terus. Iki utangku akeh. Terus gimana menjadi berkat kalau ngomong kayak begitu terus? Tapi kalau engkau jalan sama Tuhan, boleh aku ngadapin masalah. Boleh hari ini aku ngelihat kaktus dan kalajengking. Mana tiap hari? Just enough berkatku. Tapi ujungnya aku jalan sama Tuhan. Suka tidak suka, aku akan masuk tanah perjanjian yang kelimpahan susu dan madu. Amin. Saya ini ngalami masalah yang berat waktu itu, 5 tahun. Istri saya tanya, kapan ya Tuhan datang? Enggak datang dia. Lah kok enggak? Kamu udah putus asa kok. Kamu ngomong Tuhan Yesus datang. Karena kita terjerat utang gede. Terus jalan terus sama Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Tuhan bisa sanggup buat mujizat. Yang penting kita jalan.
Ya wis, jalan sama Tuhan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kok belum terlihat? Jalan terus sama Tuhan. Tahun keempat mulai sedikit-sedikit ada awan telapak tangan. Tahun kelima Tuhan baru bikin breakthrough. Tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan urusin hati kita. Ajarin pikul salib mati daging sangkal diri. Enak nggak Pak? Nggak enak. Istri saya ngomong begini. Tuhan wis kapok ya Tuhan. Cukup kali ini. Wis Tuhan aku tak ngikut engkau. Wis aku nggak mau bantah lagi. Aku mau jalan ngikut. Ternyata proses padang gurun itu ndak enak Tuhan. Kapok wis. Kita mau jalan sama Tuhan. Tapi kalau engkau dablek ngikutin maumu sendiri, dikasih tahu khotbah nggak mau bertobat, ditegur lewat media sosial, dengerin media sosial, loh kok ngomongnya gini kok negur aku, tapi cuek. Tegur suami, tegur istri, tegur anak, tegur pembantu, tegur siapapun, ngotot. Akhirnya nanti kalau diablek, dibienturin tembok, tias. Masih belum diablek, diremuin. Tahu nggak kenapa Rasul Paulus itu kan keras kan orangnya. Bener nggak? Kerjaannya Stefanus dilemparin batu, dia ketawa-ketawa, lihat loh. Dia lihat mata kepalanya sendiri. Karena senang menyiksa orang-orang pengikutnya Kristus zaman itu, namanya Saul. Karena dablek dia harus ketemu Tuhan dulu. Jeder di jalan menuju Damsik. Matanya buta 3 hari. Doain sama orang namanya Ananias terbuka, baru dia bertobat. Mau seperti itu? Mau buta dulu baru bertobat apa mau nurut? Mau babak belur baru bertobat atau mau nurut saja terus diberkati? Ngikutin mau Tuhan. Nggak enak Pak. Aku nggak kuat Pak. Jalan sama Tuhan. Saya itu ngonselingin orang. Ngeri masalahnya. Tiap hari disakitin oleh suaminya. Ada yang disakitin istrinya sampai pingin mati rasanya. Jalan sama Tuhan. Nggak kuat Pak, wis Pak, aku pingin mati. Ngawur, saya bilang. Tuhan belum selesai dengan hidup. Iya Pak. Nanti kalau udah beberapa minggu terjadi problem, telepon lagi. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang ngadapin masalah yang berat. Diizinkan terjadi dalam hidupnya. Apakah Tuhan tinggalkan? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Selama kita setia, Tuhan akan bawa tujuan akhir. Kita dipenuhi Roh Kudus, itu tujuan untuk mengalami kemenangan selama tinggal di muka bumi ini. Amin. Supaya kita jadi berkat. Tapi bayarannya mahal. Kemarin saya udah ngomong, ikut Tuhan tuh bayarnya di depan. Mahal. Kata pendeta kan, kalau hari ini kamu terima Yesus, kamu akan diberkati. Tidak. Di belakang nanti diberkati. Waktu kamu terima Yesus, pertama kali kamu harus pikul salib, sangkal diri, matiin daging. Banyak orang diiming-imingi begitu ketika jalanin, makanya banyak orang murtad. Ikut Tuhan itu pikul salib, sangkal diri, mati daging. Mati ini tuh ujungnya kita akan nikmatin, kan bayarnya di depan. Kalau ngikutin setan, kita nikmatin di depan. Ikut Gunung Kawi kok kaya. Kaya pasti dikaya, kaya pasti kaya. Ujungnya nyawamu akan diambil, diminta. Dosa ujungnya mendatangkan maut. Amin. Kita mau hari ini mau nyenengin Tuhan. Nanti kalau mau ngomong macam-macam, ya aku nih nyakitin hati Tuhan apa enggak ya? Terus bilang, Roh Kudus, setiap hari penuhi aku dengan Roh-Mu. Bawa aku, pimpin aku. Ajarin aku memiliki kepekaan yang tajam. Nanti Bapak Ibu ketika engkau ngomong yang ngawur ya, nanti setelah ngomong 5 menit baru Roh Kudus tegur nih, templak lagi. Kamu tadi ngomong apa? Ada perasaan tidak enak. Semakin kita peka, semakin kita tajam jalan sama Tuhan. Ngerti nggak ya? Semakin kita tahu menghormati orang lain, menghargai orang lain. Selama ini ngomongnya cuek, bodoh dengan pasangan kita, ngomong ketus bodoh amat. Sekarang kita mau jalan ngikutin Tuhan. Perkataanku ternyata ini tidak benar ya di hadapan Tuhan. Waktu kita ngomong begitu, kita berubah nih, step by step. Kalau kita ngikutin Yesus, jadi miliknya Kristus, kita akan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Dan jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh. Dibawa ke dalam seluruh kebenaran. Dipimpin Rohnya, biasanya matiin dagingnya lewat padang gurun, lewat kejadian-kejadian tidak enak. Tetapi reaksi kita harus tetap seperti Kristus. Amin. Nanti kalau ada kejadian gak enak, reaksi pertama kali yang paling mudah untuk dilakukan, tahu nggak ngapain? Coba senyum dulu. Ini kan paling mudah kan. Tapi kalau kau benar-benar menghadapi kejadiannya berat ini, suruh senyum enak aja. Enak aja. Dia terlalu nyebelin kok. Tapi kita mau belajar senyum dulu. Tuhan mau apa?
kasih jeda dulu, jangan bertindak. Tuhan, Engkau punya maksud apa di balik semua yang terjadi dalam hidupku ini? Aku mau jalan nyenengin hatimu loh. Aku gak mau bertindak apapun juga kalau ini menyakitin hatiku. Aku mau menyenangkan hatimu. Amin. Bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan terpatri, terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Kami percaya kami mau berjalan dipimpin oleh Roh-Mu dalam kedahsyatan-Mu. Kami mau ngikutin apa yang Kau mau dan Kau dapatin. Kami menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu mulai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya sepanjang hidup kami mau bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Berkati setiap orang yang ikut ibadah ini. Di tempat ini mau di ruang mereka masing-masing ikut ibadah online. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Kau bekerja, Kau berbicara, Roh Kudus Kau berbicara secara dalam hidup mereka, untuk meninggalkan semua perbuatan yang nyakitin hati-Mu dan mulai ngikut Tuhan, berjalan dalam kehendak-Nya mulai hari ini sampai akhir zaman, dalam nama Yesus Kristus. Kita mau perjamuan kudus ya. Darah-Mu sucikanku,